Semuanya, selamat datang kembali di ruang pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 keuntungan menjadi seorang introvert di tempat kerja. Jadi video ini khusus saya buat untuk teman-teman yang merasa bahwa teman-teman itu memiliki kepribadian introvert. Kata introvert secara historis itu memang dianggap sebagian besar oleh orang itu adalah hal yang negatif. Namun, orang introvert sering menjadi korban kesalahpahaman yang mendasar. Mengapa hal itu terjadi? Karena orang lain menganggap bahwa orang introvert itu pemalu dan terlalu analitis. Serta dalam beberapa kasus orang introvert itu dianggap tidak memiliki empati terhadap orang lain. Persepsi ini tidak hanya salah, tetapi juga menyamarkan fakta bahwa menjadi seorang introvert itu menawarkan banyak keuntungan potensial yang dapat dikembangkan. Hal ini terutama berlaku di tempat kerja, di mana banyak sifat karakter introvert itu yang cocok untuk menjadi karyawan atau pekerja yang lebih responsif dan efektif. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan 7 keuntungan menjadi introvert di tempat kerja, supaya bagi teman-teman yang merasa introvert itu tidak minder, tidak malu, dan tidak takut lagi. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan utama bagi teman-teman yang merasa bahwa teman-teman itu introvert? Yang pertama, seorang introvert adalah pendengar yang hebat. Salah satu kekuatan inti dari seorang introvert itu adalah kemampuan bawaannya mereka untuk mendengarkan. Dan ada beberapa alasan untuk ini. Pertama-tama, introvert lebih nyaman mendengarkan daripada menahan diri dalam percakapan. Sementara mereka juga lebih memikirkan apa yang mereka katakan dan sering menggunakan tanggapan mitra tutur atau mitra percakapan mereka untuk mempengaruhi masukan mereka. Ini bisa sangat bermanfaat teman-teman semuanya di tempat kerja. Mengapa? Karena introvert memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan dan wawasan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, yakni dalam lingkungan tempat kerja mereka. Itu sebagai upaya untuk memajukan karir mereka. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang ekstrovert yang sering menggunakan percakapan profesional sebagai panggung untuk branding diri, untuk mempromosikan diri mereka sendiri tanpa mendengarkan apa yang diharapkan dari mereka. Itu adalah kelemahan seorang ekstrovert. Jadi pendengar yang baik itu adalah kekuatan utama bagi seorang introvert. Kemudian untuk memanfaatkan potensi tersebut atau kesempatan tersebut secara baik, teman-teman berikan perhatian khusus kepada rekan kerja teman-teman semuanya dan teman-teman kerja atau rekan kerja teman-teman yang berada di posisi senior atau lebih tinggi daripada teman-teman. Yang terpenting, teman-teman harus memastikan bahwa memproses informasi apapun yang dapat membantu teman-teman dalam berkinerja itu lebih baik, karena teman-teman sebagai karyawan dan mengidentifikasi peluang untuk berkembang. Itu yang harus teman-teman yang merasa introvert itu cari. Jadi hal-hal itu nanti yang akan dapat mengembangkan karir teman-teman. Kemudian potensi yang kedua atau keuntungan yang kedua dari seorang introvert yaitu bisa diandalkan oleh pemimpin. Hal ini sama, kuncinya adalah mendengarkan adalah keterampilan yang membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat di tempat kerja. Inilah sebabnya mengapa para pemimpin yang karismatik dan ekstrovert itu
cenderung memilih atau merekrut orang-orang yang introvert dalam posisi kekuasaannya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena mereka dapat dipercaya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap instruksi singkat dan mengimplementasikannya dalam sedikit keributan. Jadi kekuatan seorang introvert itu adalah mendengarkan, kemudian melaksanakan apa yang menjadi instruksi atau perintah dari seorang pemimpin. Sementara saya melihat banyak individu dengan kepribadian introvert itu mencapai promosi di tempat kerja. Masih penting untuk menggunakan inisiatif Anda jika memungkinkan dalam peran Anda. Jadi selain teman-teman itu lihai dalam mendengar dan melaksanakan perintah atasan, teman-teman bisa mengembangkan juga dengan inisiatif-inisiatif yang teman-teman miliki kepada seorang atasan atau pemimpin. Hal itu nantinya akan mengembangkan karir teman-teman. Kemudian yang ketiga, introvert menjadi pemimpin yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Nah, salah satu persepsi utama seorang introvert adalah bahwa mereka tidak menjadi pemimpin yang baik. Namun ini sebagian besar tidak benar. Karena sementara mereka yang memiliki kepribadian introvert mungkin tidak memiliki karisma, mereka bijaksana dan berpikiran terbuka ketika mengembangkan strategi, mempertimbangkan ide-ide inovatif, dan merekrut anggota staf. Poin terakhir ini sangat penting karena ekstrovert itu dapat menjadi tidak aman dan kompetitif di alam mereka, dan ini dapat menyebabkan gesekan dengan anggota staf tertentu yang sukses. Jadi karakter atau kepribadian ekstrovert itu cenderung memandang orang itu sebagai lawannya dalam lingkungan kerja. Hal ini berbeda dengan seorang introvert yang tidak memandang teman itu sebagai lawan, tapi sebagai kolaboratif gitu. Jadi di dalam lingkungan kerja, teman-teman tidak boleh menganggap teman-teman itu adalah seorang lawan atau kompetitor yang nanti dapat saja kapan saja menggeser teman-teman. Itu karakter yang tidak baik dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian keuntungan menjadi seorang introvert yang keempat adalah introvert adalah karyawan yang empati. Sebagai aturan umum, introvert membanggakan tingkat kesadaran diri yang sangat tinggi dan sangat sensitif terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini adalah filosofi yang tidak biasa di tempat kerja, di mana begitu banyak orang sibuk dengan masalah mereka sendiri dan keinginan untuk memajukan karir mereka. Hal ini berbeda dengan introvert. Mereka adalah orang yang memiliki rasa empati terhadap permasalahan orang lain. Karena seorang introvert itu memiliki kekuatan tadi. Yang pertama adalah kekuatan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah. Dan juga introvert itu memiliki empati. Introvert dapat memanfaatkan ini bagaimanapun hanya dengan menjadi diri sendiri dan menunjukkan pertimbangan untuk rekan kerja, rekan tim, dan majikan. Ini akan membantu teman-teman untuk menonjolkan sebagai seorang individu, terutama jika teman-teman itu bersedia untuk menjadi orang yang fleksibel dalam peran teman-teman. Jadi teman-teman tidak kaku, teman-teman ketika dimintai tolong oleh temannya, itu teman-teman harus siap sedia. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak alasan ketika teman-teman itu diminta untuk membantu orang lain, karena itu bukan ciri seorang introvert. Karena ciri introvert adalah orang yang berempati. Kemudian yang kelima, introvert itu cenderung memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Jika ada satu pelajaran yang saya pelajari dari pekerjaan, yakni interaksi sehari-hari dengan rekan kerja dan atasan, itu bisa sangat menguras tenaga bagi siapa saja dengan kepribadian introvert. Ini adalah suatu yang disadari oleh para introvert setiap saat.
yang berarti bahwa mereka memiliki apresiasi bawaan akan kebutuhan, akan keseimbangan kehidupan kerja yang positif yang dapat memberdayakan kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang keenam, introvert adalah reflektif diri dan sangat baik dalam koreksi kesalahan. Beberapa penelitian telah menyentuh fakta bahwa introvert itu adalah pendengar yang sangat baik, dan ini berarti bahwa mereka dapat menerima umpan balik yang cukup besar mengenai kinerja mereka di tempat kerja. Tidak hanya itu, introvert atau mereka yang introvert juga memiliki pola pikir yang reflektif atau dapat merefleksi diri dengan memungkinkan mereka untuk memproses informasi ini sangat baik dan berubah menjadi langkah-langkah tindakan untuk mengembangkan pribadi mereka sendiri. Jadi tidak banyak orang yang bisa mereflektif diri atau merefleksi diri. Orang cenderung akan tidak mau merefleksi diri karena kemampuan yang telah ada di dalam diri mereka. Hal ini berbeda dengan seorang introvert itu. Kemudian yang selanjutnya, introvert itu menikmati koneksi profesional yang lebih mendalam dan berarti. Teman-teman semuanya, kita itu hidup di era digital, di mana jaringan profesional didorong oleh obrolan waktu nyata dan perkenalan satu baris. Meskipun hal ini memungkinkan ekstrovert untuk membangun jaringan yang luas dan seringkali hampa, namun diketahui bahwa introvert dalam berkomunikasi itu menambahkan jenis koneksi yang mendalam dan bermakna, yang mendorong pemahaman yang tulus. Sebenarnya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang introvert di tempat kerja kontemporer pada saat ini, di mana hubungan intim berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan menonjol sambil mendorong tingkat kolaborasi yang lebih besar. Teman-teman juga dapat memenuhi kebutuhan teman-teman akan koneksi atau jaringan yang mendalam untuk membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan klien teman-teman. Kemudian teman-teman dapat memperkuat posisi teman-teman di dalam perusahaan ataupun di tempat kerja, sambil juga teman-teman berkontribusi pada peningkatan pendapatan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, bahwa jika teman-teman itu memiliki kepribadian introvert, teman-teman masih bisa berkembang. Banyak hal-hal atau label-label negatif yang disandingkan kepada mereka, teman-teman yang introvert, dan itu semuanya tidak benar. Meskipun ada beberapa hal, tapi tidak semuanya benar. Jadi teman-teman yang merasa bahwa diri teman-teman itu introvert, mulai sekarang bangun potensi-potensi teman-teman yang telah saya sampaikan, 7 potensi tersebut di lingkungan kerja, supaya teman-teman itu menjadi baik, lebih baik lagi, kepribadian karir yang baik maksud saya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.